Pelabuhan Merak adalah salah satu pelabuhan yang terhubung dengan Pelabuhan Bakahuni yang berada di Lampung. Pelabuhan Merak sendiri terletak di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten. Pelabuhan Merak merupakan salah satu pelabuhan yang sangat penting di Indonesia. Hal ini tentunya dikarenakan pelabuhan tersebut sangat membantu sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Jawa dari Sumatera atau sebaliknya. Pelabuhan Merak juga memiliki sejarah yang cukup panjang, yang belum banyak orang ketahui. Dibangun pada masa pemerintahan Belanda tahun 1872, awalnya pelabuhan ini dibangun untuk mengangkut komoditas dan memudahkan pengiriman barang ke Jawa dan sebaliknya. Berjalannya waktu, Pelabuhan Merak yang semula kecil itu kemudian dibangun lebih besar lagi dengan tujuan untuk memperkuat sistem transportasi dan logistik di Jawa. Bahkan dalam sejarah, Pelabuhan Merak pernah dibangun oleh tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Meskipun sudah beranjak era modern, sampai dengan saat ini Pelabuhan Merak masih digunakan sebagai salah satu pelabuhan yang penting di Indonesia. Tentu, dengan era yang sudah berubah, maka sistemnya pun ikut berubah. Salah satunya, memiliki pegawai yang profesional sehingga menambah plus untuk kenyamanan penumpang yang ingin menyeberang Selat Sunda. Selain pelabuhan, tentunya di setiap daerah memiliki cerita masing-masing, mulai dari kebaikan hingga keburukan seperti adanya premanisme. Tidak dipungkiri lagi bahwa Pelabuhan Merak sejak dulu sangat sulit untuk diberantas soal premanisme. Bahkan aparat penegak hukum terpaksa harus lebih ekstra lagi dalam menjamin keamanan yang ada di Pelabuhan Merak. Meskipun setiap tahunnya polisi menangkap puluhan preman, namun tetap saja selalu tumbuh dan tumbuh para preman yang baru, menandakan bahwa kejahatan akan selalu terjadi di Pelabuhan Merak. Selain premanisme yang selalu membuat keonaran, tentunya masih ada tindak kejahatan lainnya seperti pencopetan, penjambretan, dan pemalakan yang selalu ada. Raja Preman Pelabuhan Merak sendiri berjuluk Dedi Klewang. Tidak hanya pelabuhan, terminal, stasiun, dan lainnya tentu memiliki seorang preman yang menguasai wilayah tersebut. Seperti di Pelabuhan Merak, nama Dedi Klewang tidak asing lagi di telinga orang-orang sekitar pelabuhan. Nama asli Dedi Klewang adalah Dedi Iskandar. Saat remaja, ia tinggal di sebuah kampung yang sangat terpencil dengan penduduk sekitar 40 hingga 60 kepala keluarga. Kampung Dedi Klewang sangat jauh dari pusat kota dan kabupaten. Untuk menuju kampung tersebut harus melintasi sungai, pegunungan, juga pesawahan. Saking jauhnya, bahkan kampung tersebut disebut sebagai kampung yang cukup terisolasi. Soal pekerjaan, Dedi Klewang berprofesi sebagai mafia motor, bahkan warga di kampungnya sudah memakluminya profesi Dedi Klewang. Seringkali, Dedi bersama anak buahnya mencuri motor dari kota, lalu dibawa ke kampungnya yang selanjutnya untuk didistribusikan kembali, baik di kampungnya maupun ke berbagai kabupaten. Bahkan Dedi sempat diburu oleh polisi, namun ia selalu berhasil kabur. Namun hingga akhirnya, polisi berhasil menangkap dan ia dipenjara selama 4 tahun. Saat Dedi bebas dari penjara, ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa di kampungnya. Hingga akhirnya, ia memutuskan beranjak ke Pelabuhan Merak dan mencari nafkah dengan cara menjadi tukang pikul. Dedi sering membantu para penumpang untuk mengangkut barang-barangnya dinaikkan ke atas kapal. Namun karena tidak puas dengan hasilnya,
ia kemudian memutuskan bergabung dengan salah satu geng preman di Pelabuhan Merak yang saat itu dikuasai oleh Ucok. Saat bergabung, saat itu ia menjadi penagih uang jatah preman baik di terminal, pelabuhan, pasar, dan lainnya. Tidak hanya penagih, bahkan Dedi suka memeras pedagang kecil dan disetorkan ke Ucok. Berjalannya waktu, karena sifatnya yang tidak ingin menjadi anak buah terus-menerus, akhirnya Dedi mencari cara untuk membinasakan Ucok. Hingga akhirnya ia nekat menghabisi Ucok dengan caranya sendiri. Kala itu, Ucok yang sedang mabuk berat dan pulang sendirian membawa botol dengan jalan yang sempoyongan. Akhirnya, Dedi mengintai dari kejauhan dan menebaskan sebuah pisau ke leher Ucok dan membuang jasadnya ke laut. Keesokan harinya, jasad Ucok mengambang di Pelabuhan Merak dan menggegerkan warga sekitar. Polisi yang hadir tidak bisa memecahkan masalah tersebut karena tidak memiliki bukti atau saksi. Setelah Ucok tidak ada, Dedi kemudian menghasut para preman lainnya, sehingga lambat laun preman di sana menjadi pengikut Dedi dan ia menjadi pemimpin di Pelabuhan Merak dengan penghasilan per malam hingga 4 juta rupiah. Pekerjaannya selalu poya-poya setiap malam bersama anak-anak buahnya. Pepatah mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang abadi. Hal itu dibuktikan oleh salah satu sopir bus yang sangat berani bernama Sanusi. Kejadian tersebut bermula saat anak buah Dedi meminta uang keamanan kepada seluruh sopir bus. Namun ada satu sopir bus bernama Sanusi yang menolak memberikan uang jatah keamanan dengan alasan dirinya telah aman. Sontak, anak buah Dedi marah dan mengajak ribut Sanusi. Namun naas, justru anak buah Dedi yang tersungkur dengan pukulan yang ia dapat dari bela diri Sanusi. Hingga akhirnya datang kembali puluhan anak buah Dedi dan melempari kaca mobil busnya menggunakan batu. Sanusi yang dikeroyok, namun lagi-lagi puluhan anak buah Dedi kembali tersungkur. Sanusi bersama anak buah Dedi sempat dibawa oleh polisi ke kantor polisi. Berjalannya interogasi, polisi menyatakan bahwa Sanusi tidak salah, melainkan anak buah dari Dedi. Meskipun polisi menyatakan Sanusi tidak bersalah, namun konflik antara preman dan Sanusi belum berakhir. Hingga akhirnya, giliran Dedi yang turun tangan mendatangi Sanusi dengan tangan kosong dan menantangnya berkelahi. Sanusi tidak mundur dan melakukan perkelahian bersama Dedi. Singkat kata, Dedi Klewang pun kalah oleh Sanusi. Dedi yang tak berdaya akibat kaki dan tangannya patah, kemudian dikeroyok oleh para sopir lain. Setelah kejadian itu, Dedi sempat koma selama 1 bulan lamanya. Ketika ia terbangun, ia berteriak histeris melihat kaki dan tangan kanannya telah diamputasi oleh petugas kesehatan. Singkat kata, Dedi Klewang cacat seumur hidup. Demikian rangkaian kisah tentang tumbangnya Raja Preman Pelabuhan Merak oleh seorang sopir bus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.